Nah, kemudian terkait dengan basis data dan sistem basis data. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan secara ringkas bahwa yang namanya basis data ini adalah kumpulan data. Jadi data-data itu kita kumpulkan. Nah, namun data tersebut itu ada hubungannya, bukan nggak ada hubungannya, ya, saling berhubungan dan kita organize, ya, kita organisir berdasarkan suatu skema dan struktur tertentu. Nah, itulah yang kita sebut dia sebagai basis data. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sistem basis data? Ya, dari kata-katanya aja kita udah bisa melihat ya apa maknanya. Berarti suatu sistem ya untuk menyimpan dan mengurus basis data tadi. Nah, itu yang kita sebut dia sebagai sistem basis data. Nah, jadi pada sistem basis data ini ya, pada sistem basis data ini maknanya sistem tersebut digunakan supaya orang awam pun, ya, orang awam, bukan hanya kalian sebagai programmer saja, orang awam itu bisa melihat data sesuai yang diinginkan. Nah, makanya pada sistem basis data ini ada istilah yang kita sebut dia sebagai abstraksi data atau view of data. Jadi tampilan datanya itu tadi seperti apa? Nah, kenapa? Karena yang namanya data itu bisa sampai level-level terendah seperti yang tadi saya katakan. Nah, jadi apakah semua informasi tersebut itu perlu ditampilkan ke setiap user? Tidak. Jadi ada level-levelnya. Nah, ini dia levelnya. Jadi data-data tadi itu akan bergantung kepada levelnya. Nah, ada tiga, ya, ada yang level physical, kemudian level logical atau konseptual, kemudian ada view level. Jadi kalau misalnya kalian yang menggunakan aplikasi KRS online misalnya waktu daftar mata kuliah, nah itu berada pada level apa? Level view, hanya lihat saja, ya, view level. Nah, kalau kalian nanti udah belajar basis data, buat basis datanya, buat tabel-tabelnya dan seterusnya, nah kalian berada pada level apa? Berada pada level konseptual. Nah, kemudian kalian waktu apa istilahnya kerja misalnya, nah kerjanya itu nggak sebagai programmer misalnya, tapi sebagai database administrator. Jadi yang akan memanage basis data di dalamnya, ya, bukan hanya sekedar membuat saja, tapi memanage. Nah, sebagai database administrator berarti secara tidak langsung kalian akan melihat level fisikalnya itu seperti apa. Nah, jadi kenapa di sini dikatakan ada abstraksi data? Ya tergantung. Data ini siapa yang pakai, siapa yang perlu. Nah, apakah dia perlu untuk melihat semuanya? Ya, kalau misalnya hanya untuk sekedar melihat saja, ya berarti dia cukup pada level view saja. Nah, saya akan jelaskan masing-masing. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara diagramnya, ya, ini anggapannya sebagai basis data. Yang paling dasar sekali itu adalah level fisikalnya. Nah, kemudian level konseptual, kemudian dari level konseptual tadi, barulah nanti akan ada level view. Dan level view ini bisa banyak. Kenapa bisa banyak? Karena user yang berbeda itu bisa saja melihat basis data, ya, informasi yang berbeda-beda. Nah, misalnya ya, kalau misalnya di Unsyah ini, udah bukan Unsyah lagi ya, udah USK sekarang ya, tapi belum biasa saya. Nah, misalnya kalau di USK ini, nah itu misalnya dosen ya, dosen itu hanya mungkin kalau data mahasiswa hanya bisa melihat waktu di SIM kuliahnya saja. Untuk setiap mata kuliah yang dia ajar, itu mahasiswanya siapa-siapa saja. Nah, tapi dosen tersebut tidak bisa melihat sampai ke detail biodata mahasiswanya. Paham? Nah, jadi dia nggak bisa melihat mahasiswa ini nama orang tuanya ini. Nah, penghasilan orang tuanya ini.
Nah, dia itu masuk misalnya lewat jalur undangan misalnya. Nah, itu tidak sampai ke situ. Ya, si dosen itu biasanya bisa melihat. Nah, sehingga itu yang kita sebut dia sebagai view. Ya, view level. Ya. Nah, ini saya jelaskan masing-masing levelnya. Jadi kalau level fisik ini adalah yang paling rendah, ya, yang paling bagaimana data tersebut itu disimpan. Apakah dalam bentuk data teks, apakah dia angka, ataukah dia berupa gambar misalnya. Ya, jadi data-data yang bentuknya bentuk fisik daripada data, walaupun sebetulnya kalau kita katakan fisik maknanya kita bisa pegang gitu ya. Nah, tapi sebetulnya maknanya bukan seperti itu, karena kan yang namanya digital ini kan kita tidak bisa pegang, tapi wujud dia, ya, wujud. Nah, bentuk fisiknya itu memang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita lihat. Nah, bentuk fisiknya itulah yang kita sebut ya sebagai level fisik. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa biasanya yang melihat ke level fisiknya itu adalah database administrator, ya, administrator basis data. Nah, sedangkan level kalian sebagai programmer itu biasanya sampai ke level konseptual saja. Nah, walaupun nanti kalau kerja sebagai database administrator berarti ke level fisiknya. Nah, tapi kalau sebagai programmer cukup di level konseptualnya saja. Nah, apa yang ada di dalam level konseptual? Jadi, ya, di dalam level konseptual ini dia menggambarkan apa saja sih yang disimpan di dalam basis data tadi, apa saja kaitan antara data-data yang disimpan, ya. Jadi dia tidak akan melihat ke bentuk fisiknya, tapi dia hanya sekedar melihat gambarannya itu seperti apa. Ya. Nah, jadi kalau kalian nanti jadi programmer, nah inilah dia levelnya, ya, level konseptual. Nah, kemudian level yang paling tinggi itu adalah level view. Nah, level view ini bisa saja banyak. Kenapa bisa banyak? Tergantung kepada tujuan daripada usernya itu tadi. Nah, contoh ya. Contoh misalnya ada suatu bank. Nah, ada bank. Di bank itu kan ada teller. Kemudian ada yang bagian yang di ruangan-ruangan itu apa namanya tuh? CS, ya. Antara teller dengan CS itu kemungkinan besar view-nya itu bisa berbeda. Kemudian nanti akan ada yang di dalamnya lagi kepala bagiannya misalnya. Nah, itu view ataupun data yang bisa dilihat oleh setiap pengguna tadi itu bisa beda-beda. Nah, misal di dalam suatu bank itu pasti nanti akan ada data akun, ada data data akun, data pelanggan banknya, customer ya, customer banknya. Kemudian ada data pegawai banknya. Nah, bagi si teller, ya, teller yang bekerja paling depan sekali kalau kalian pergi ke bank, bagi si teller, dia tidak bisa melihat bagian data gaji pegawai misalnya. Dia nggak bisa lihat. Tapi yang bisa dia lihat hanya data apa? Yang bisa dilihat hanya data akun dan pelanggannya saja. Paham maksudnya? Ya, jadi kalau level view itu maknanya hanya bisa banyak, ya, level view satu basis data itu bisa banyak level view-nya, tergantung kepada usernya itu siapa. Nah, si user A itu perlu data ini saja, maknanya itu saja yang akan kita tampilkan. Nah, si teller misalnya, dia hanya perlu data akun dan pelanggannya saja. Ya berarti itu saja yang akan nampak ke dia. Apakah data kepegawaian itu perlu nampak ke teller? Tidak. Ya, ini adalah level view daripada suatu sistem basis data. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah pada bingung atau sudah pada mengantuk? Gak banyak lagi ya sebetulnya. Bu, nah, berikutnya. Berarti, Bu. Ya.
Berarti Bu, dalam membangun sebuah sistem basis data itu Bu, memerlukan sebuah tim Bu ya? Ya, ya, kalau hanya sederhana ya mungkin bisa satu orang saja. Tapi kalau maaf ya yang lainnya nggak ada. Nah, tadi ada yang bertanya kalau sistem basis data itu apakah dibangunkan oleh sebuah tim? Jelas, ya, ya. Yang namanya membuat suatu sistem itu pasti nggak hanya satu orang saja, bisa lebih dari satu. Nah, namun biasanya kalau misalnya sangat sederhana sistemnya bisa dikerjakan oleh satu orang, ya satu orang yang mengerjakan juga bisa, tapi jarang. Ya minimal ada 2 atau 3 orang gitu ya. Nah, jadi biasanya memang melibatkan tim. Nanti terkait dengan hal tersebut kalian pelajari lebih lanjut pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ya, bagaimana mendesain suatu sistem, suatu software itu seperti apa. Nah, itu nanti lebih detailnya pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, sedangkan basis data ini adalah bagian dari situ. Jadi terkait dengan data, ya, bagaimana data itu kita rancang, bagaimana data itu nanti kita simpan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada mata kuliah basis data. Oke. Nah, kemudian basis data ini sebetulnya ada modelingnya, ada pemodelannya. Nah, apa makna pemodelan? Kan tadi saya katakan, makna daripada basis data itu adalah kumpulan data yang saling berelasi atau ada hubungannya. Nah, hubungan-hubungannya tadi itu bisa kita gambarkan dalam beberapa model. Nah, ini model yang paling awal sekali, walaupun sekarang ada juga istilahnya dengan object oriented model. Nah, di sini namun saya tidak akan menyinggung object oriented model ini karena nanti terkait dengan object oriented programming karena tidak terlalu jauh berbeda. Nah, secara hubungannya tadi itu ada 3 jenis. Ada yang berupa hierarki, ya, hubungannya, ya, hubungan antar data tadi itu berupa hierarki. Ada yang seperti jaringan dan ada yang sifatnya itu relasional. Contoh. Nah, kalau yang berupa hierarki seperti apa? Ya, lebih kurang seperti ini. Jadi ada hierarkinya dari data yang paling atas, bawah, 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 dan seterusnya. Dan sifatnya itu adalah top down dari atas ke bawah. Contohnya, misal ini ada dosen ya, namanya Siti Nurhaliza. Jadi si dosen ini dia mengajar mata kuliah basis data dan pemrograman 1 misalnya. Kemudian untuk mata kuliah basis data, mahasiswanya yang mengambil itu adalah Rudi, Asti, Dina. Nah, hierarki. Jadi dari atas ke bawah. Kemudian yang pemrograman 1 yang mengambil siapa saja? Ada Dina, Edi. Nah, kemudian ada dosen lainnya, Afgan. Dia mengajar mata kuliah matematika 1. Mahasiswanya siapa saja? Ita, Edi, dan seterusnya. Nah, ini bentuk hubungan, ya, bentuk pemodelan dalam bentuk hierarki. Jadi dari atas ke bawah. Jadi seperti apa namanya ya? Apa namanya ya? Kalau sering kita lihat bentuk ini, apa tuh yang apa namanya? Apa tuh? Misalnya di sini ada orang ini nenek moyangnya, ini kakeknya, ini orang tuanya, apa istilah? Silsilah. Lupa saya. Silsilah. Jadi mirip ya bentuknya seperti itu. Hierarki ini mirip seperti silsilah. Oke, nah ini contoh yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan yang jaringan? Nah, kalau yang hierarki tadi itu sifatnya satu ya. Jadi satu induk, satu anak. Nah, anggapannya ini adalah anaknya. Satu anak itu hanya boleh berelasi dengan satu induknya saja. Nah, kemudian pada jaringan, ya, yang jaringan ini sifatnya agak sedikit berbeda. Secara garis besarnya dia mirip ya seperti hierarki juga, tapi yang anaknya itu boleh memiliki beberapa induk sekaligus. Contoh, misalnya kayak tadi. Nah, ini yang mahasiswa basis data ada namanya Dina. Pemrograman 1 juga ada Dina. Nah,
Pemrograman 1 ada EDI, matematika 1 juga ada EDI. Berulang ya, terjadi perulangan. Padahal pada basis data yang perlu kita hindari itu adalah kondisi berulang ini tadi. Ya, jangan sampai redundant. Nah, sehingga muncullah model yang namanya jaringan supaya data berulang itu menjadi lebih minimal. Nah, bagaimana caranya? Ya, mahasiswa Dinanya itu ya sekali saja munculnya. Tapi Dina ini mengambil basis data, dia juga mengambil pemrograman 1. Ya, yang Edi tadi juga sama. Edi ini mengambil mata kuliah pemrograman, dia juga mengambil mata kuliah matematika 1. Nah, makanya dikatakan jaringan. Jadi ada pengaitnya nih. Nah, seperti ini kan. Nah, kan jaringan jadinya nih. Ada hubungannya. Jadi dia tidak hanya satu arah saja, tapi ada arah yang lainnya juga.